Oke, halo semuanya, selamat pagi. Sekarang saya dibantu Pak Agung. Kita mau bikin video pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar. Ya, ini materi kelas 8 semester 2. Tapi nanti bisa juga dipelajari untuk anak kelas 9 yang keluar di UNBK. Nah, bangun ruang sisi datar itu ada 4. Ya, kita mulai dari ini yang namanya kubus. Kubus itu bangun ruang yang semua sisinya sama panjang. Ini kalau mau perhatikan, semua sisinya sama panjang ya. Nah, ini namanya kubus. Lalu ada balok. Nah, ini namanya balok. Balok itu juga sama kayak kubus, cuman bedanya kalau balok itu dia disusun dari persegi panjang. Kalau kubus penyusunnya adalah persegi. Lalu ada juga yang namanya prisma. Nah, inilah yang namanya prisma. Prisma itu sebenarnya sama seperti balok ya, cuman balok itu dia harus disusun dari persegi panjang atau satu persegi, yang lainnya persegi panjang boleh. Tapi kalau prisma itu dia alasnya, ini alasnya yang ini ya, alasnya itu boleh bangun yang lain. Ini namanya prisma segi 5 karena ini ada 5 garis. Nah, inilah yang namanya alas dan tutup. Nah, tinggi prismanya yang ini. Jadi kalau prismanya ditaruh dia sebenarnya begini, alasnya yang bagian ini. Ciri-ciri alasnya kamu cari 2 bangun yang sama. Ini kan di depan ada segi 5, di belakang ada segi 5. Lalu yang keempat ini yang namanya limas ya. Limas itu mirip kayak prisma, bedanya limas itu dia nggak punya tutup. Ya, jadi cuma alas aja. Karena nggak ada tutupnya maka sisi tegaknya semua mengumpul di satu titik. Nah, kita akan pelajari semuanya 4-4-nya, tapi untuk video ini kita akan mulai dari kubus dulu ya. Ini saya sudah punya kubus yang saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pemberian namanya seperti ini ya, jadi nggak boleh asal-asalan. Jadi kita mulai dari alas dan kita memberi namanya, kita berputar searah berlawanan jarum jam. Jadi A, B, C, D, baru ke atas E, F, G, H. Nah, kita mulai dari ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus yang pertama, dia mempunyai 8 titik sudut. Titik sudut, nah ini dia pertemuan antara 3 buah garis. Ini yang namanya titik sudut. Ada 8, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Ya, ada 8. Lalu dia punya 12 rusuk. Rusuk itu adalah garis-garisnya. Nah, ini yang namanya rusuk ya. Ini rusuk. Nah, rusuknya ada 12, yaitu rusuk itu berupa garis ya. Jadi garis AB, garis BC, garis CD, garis AD, garis BF, garis EAE, DH, CG, FG, EH, EF sama HG. Ada 12 total. Oke. Sekarang kita ke sisi. Sisi kubus ada 6. Sisi itu dindingnya ya. Jadi kalau kubusnya ini yang disebut sisi itu yang ini sama ini. Ini yang bagian depan. Jadi dia ada yang depan, ada yang belakang, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang atas, ada yang bawah. Jadi ada 6 sisi. Jadi dia berbentuk bangun datar, yaitu bangun datar persegi ya. Jadi ada bidang A, B, C, D yang bawah, E, F, G, H yang atas, B, C, G, F yang kanan, A, D, E, H yang kiri, A, B, E, F yang depan, sama yang belakang C, D, G, H gitu ya. Oke, lanjut. Dia punya 12 diagonal sisi. Diagonal sisi itu garis melintang di bagian sisinya. Kan tadi contoh sisi yang depan ini ya. Nah, kalau kita punya garis melintang gini dari sini ke sini ya, dari sini ke sini, nah itu namanya diagonal sisi. Satu sisi itu ada 2, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Karena tadi sisinya ada 6, berarti 6 kali 2 12. Maka kubus punya 12 diagonal sisi, atau ada juga yang menyebutnya diagonal bidang, sama aja ya. Garisnya garis AF contoh ya. AF, BE itu yang depan, yang belakang DG, CH. Nanti kiri kanan depan belakang atas bawah ada juga. Lalu dia punya 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang tuh dia garisnya di tengah-tengah ya, di dalam ruangannya. Jadi dari sini ke sini ya. Jadi dia gini nih. Nah, ini namanya diagonal ruang. Ke sini 1, terus ke sini 1, 2, lalu ke sini 3, sama yang ke sini 4 ya. Jadi dia punya 4 diagonal ruang, yaitu
dari nih, saya contohin ya. Misalnya dari H ke G, ke B. Nah, itu ya. Garisnya ada di dalam ruangannya dari H ke B, makanya disebut diagonal ruang. Ada 4. Lalu dia punya 4 bidang diagonal. Bidang diagonal tuh dinding tapi di dalam ininya, di dalam di dalam ruangannya ya. Jadi kayak misalnya nih kita bikin skat dari sini sampai sini nih. Jadi nanti ruangannya terpisah. Ini saya nggak punya itunya ya. Atau saya gambar deh ya. Contohnya gini contohnya. Misalnya contoh ya. Nah, nih bidang diagonal tuh yang ini. Tuh. Ya, yang kayak perosotan ke bawah ini. Dari EH dia turun ke BC. Jadi dia dinding di dalam ruangannya, makanya disebut bidang diagonal. Ya benar, disebut 6 bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonalnya. Contohnya ini ya, BC, EH. Bisa juga dari FG turun ke AD, atau dari EF turun ke CD, dari HG turun ke AB. Jadi ada 6 di sini ya. Nah, nanti ini kita foto, kita kirim ke kalian. Oke, inilah ciri-ciri kubus, ada 6. Kemudian sekarang kita ke rumusnya. Nah, rumus-rumus kubus ya. Tadi setiap garis ini disebut rusuk ya, disebut rusuk. Nah, kalau ditanya volume kubus, volume itu kita ngitung isinya. Misalnya ini kan kerangka kubus namanya. Kalau ini kita tutupin dindingnya, kita tutup pakai kertas atau pakai aluminium. Nah, nanti kan dia di dalamnya ada ruangannya tuh. Nah, kamu bisa isi air atau isi pasir, isi barang. Nah, yang kamu isi ke dalam itu kapasitasnya berapa banyak di kubus itu yang namanya volume. Jadi kalau volume itu kita menghitung kapasitas dalamnya, ya. Nah, rumusnya adalah rumus volume bangun ruang itu sebenarnya luas alas kali tinggi. Ya, jadi luas alas nih, luas alas dikali tinggi itu inti dari rumus volume. Karena alas kubus berbentuk persegi, persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi, maka luas alas kubus itu adalah R kali R, karena sisi kali sisi, dikali tingginya lagi R juga, maka rumus volume kubus adalah R kali R kali R, R-nya 3 kali, karena alasnya alasnya persegi, tingginya juga sama. Jadi contoh ya, saya kasih soal contoh. Misalnya kita punya kubus, yang ini gambarnya, terus kubusnya rusuknya misalnya 5 cm. Nah, misalnya ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H, itu rusuknya 5 cm. Maka berapakah volume kubus tersebut? Maka volume kubusnya tinggal 5 kali 5 kali 5 sampai 3 kali. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Jadi volumenya 125 cm pangkat 3. Karena ini cm-nya kan ada 3. Nah, itu aja, simpel kan kalau mau ngitung volume kubus. Kalau rusuknya 12, berarti 12 kali 12 kali 12 gitu aja, oke? Nah, sekarang luas permukaan kubus. Kalau tadi volume kubus kita ngitung dalamnya. Kalau luas permukaan kita ngitung dindingnya. Ini kan masih kosong nih. Nah, seandainya kamu mau menutup kubus ini dengan karton, maka luas karton yang diperlukan untuk menutup kubus ini apa? Kita berarti ngitung ininya nih, ngitung kiri kanannya, depan belakangnya, atas bawahnya. Kita hitung luasnya. Kebetulan kubus ini terbentuk dari 6 persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali R kali R. Ya. Karena sisinya kan tadi berbentuk persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Kalau di kubus namanya rusuk, maka rusuk kali rusuk. Ada 6, jadi 6 kali R kali R. Nah, dengan soal yang sama, ada kubus rusuknya 5, maka luas permukaannya adalah 6 kali 5 kali 5. Nah, 6 kali 5 30, 30 kali 5 150 cm pangkat 2. Karena ini cm-nya hanya ada 2. Nah, itu aja gitu ya. Kalau misalnya rusuknya diganti jadi 12 ya berarti 6 kali 12 kali 12. Depannya selalu 6 ya.
Oke, sekarang kalau ditanya panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi sebenarnya, nah diagonal sisi ini contohnya nih garis BE. Ya ini kan R, ini R. Jadi kita mengerjakannya menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi karena kubus R-nya sama, sisinya sama, maka kita langsung pakai cara cepat karena ada rumusnya. Kalau ditanya panjang diagonal sisi itu rumusnya S akar 2. Tinggal kamu tempel aja S-nya atau sorry R ya, R akar 2. Jadi kalau soalnya seperti itu tadi, maka panjang diagonal sisinya adalah R akar 2. Kalau R-nya 5 ya udah langsung 5 akar 2 gitu. Nggak ada hitungannya, nggak ada perkalian atau pembagiannya. Hanya kita masukin angkanya aja. Kalau ditanya panjang diagonal ruang sebenarnya juga sama. Diagonal ruang itu pakai Pythagoras juga, cuman karena kubus itu sisinya sama, maka dia sudah ada langsung rumusnya. Kalau diagonal ruang S akar 3. Maka kalau ditanya diagonal ruang, maka kita langsung jawab diagonal ruang kubusnya kalau rusuknya 5 berarti langsung jawab 5 akar 3, selesai. Itu aja. Ya, terus yang kelima luas bidang diagonal. Nah, bidang diagonal nih saya gambar nih yang kayak perosotan, itu kan berarti gambar ini sebenarnya persegi panjang. Berarti luasnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu kan diagonal sisi. Diagonal sisi itu tadi R akar 2 dikali lebarnya R, maka R kali R jadi R pangkat 2. Jadi luas bidang diagonal kubus adalah R pangkat 2 dikali akar 2. Jadi kalau soalnya yang itu, maka luas bidang diagonalnya adalah 5 pangkat 2 akar 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25 akar 2. Jadi ini untuk kubus kamu apalin aja rumus-rumusnya. Untuk yang panjang diagonal itu semua nggak usah dihitung, tinggal kamu masukin aja rumus-rumusnya, oke? Lalu ini ada panjang kerangka kubus. Panjang kerangka kubus maksudnya gini. Misalnya kubus ini mau kita buat dari kawat. Kita beli kawat, kan kawat itu biasanya dibeli dalam bentuk gulungan, lalu kita potong-potong. Nah, kayak gini lah. Ya, ini dibuat dari besi nih. Inilah yang namanya kerangka ini. Ya, kira-kira saya butuh berapa panjang besi sih untuk membuat satu kubus ini? Maka kan kita tinggal tambahin aja ini, tambah ini gitu ya. Karena tadi dia punya 12 rusuknya, maka panjang kerangka kubus hanya tinggal 12 kali rusuknya. Maka kalau soalnya itu panjang kerangkanya adalah 12 kali 5 sama dengan 60 cm. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, seseorang membeli kawat sepanjang 80 cm misalnya, 80 cm. Dia akan membuat kubus yang panjang rusuknya 5. Maka berapa sisa kawat yang dimiliki oleh orang tersebut? Nah, dia kan tadi belinya 80 cm. Untuk membuat satu kubus yang panjang rusuknya 5, dia butuh panjang kerangkanya 12 kali 5 60 cm. Maka sisa kawat yang dia beli adalah 80 kurang 60, jawabannya 20 gitu ya. Nah, sekarang saya punya soal ya. Ini soal contoh soal. Sebuah kubus memiliki volume 512. Hitunglah luas permukaan kubus. Nah, ini kalau yang di sini ini semua rumus standar aja ya, langsung pakai rumus. Kalau yang ini kita udah di otak-atik rumusnya. Jadi sebuah kubus memiliki volume. Jadi ini 512 itu volumenya. Ya. Volumenya 512 cm pangkat 3. Kamu disuruh menghitung luas permukaan. Luas permukaan kubus tadi rumusnya 6 kali R kali R. Berarti kita butuh panjang rusuknya. Sedangkan di soal dikasihnya volume. Jadi kita harus cari dulu rusuknya dari data yang dikasih. Nah, cara mencari rusuk, kan tadi volume itu rumusnya R kali R kali R sama dengan 512. Nanti kan R-nya ada 3 ya, sama aja dengan R pangkat 3 sama dengan 512. Maka kalau kamu mau mencari rusuk kubus yang diketahui volumenya, itu rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volumenya.
Jadi kalau kamu dikasih volume kubus, kamu mau nyari rusuknya, itu caranya akar pangkat 3 dari volume. Maka ini rusuknya akar pangkat 3 dari 512. Nah, gimana sih cara menghitung akar pangkat 3 dari 512? Caranya sama seperti menghitung akar pangkat 2, ya. Itu kita bikin dulu pohon faktornya, dibikin pohon faktornya. Ya, bikin pohon faktor dari 512. Ini dibagi 2 nanti 256, dibagi 2 128, dibagi 2 64, dibagi 2 32, dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Nah, gini cara menghitung akar pangkat 3 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Duanya ada 9, maka nanti di sini jadi gini. Jadi akar pangkat 3 dari, karena dia ada 9, di sini hanya pangkat 3, kita bikinnya jadi gini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Tuh, kita pisah. Kita bikin 3 kali, ini kan 3 tambah 3 tambah 3 kan 9 juga. Jadi sama aja ya. Nah, kalau pangkatnya sama, kita coret. Lalu kita tulis angkanya aja. Jadi tinggal 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, rusuknya 8. Baru kita bisa nyari luas permukaannya. Maka luas permukaannya adalah 6 kali R sama dengan 6 kali 8 kali 8, ya. 6 kali 8 48, 48 kali 8 64, 32, 38. Jawabannya 384. Nah, inilah luas permukaannya. Jadi kita hitung dulu rusuknya dengan rumus akar pangkat 3 dari volume. Oke. Nah, sekarang terakhir kita punya soal kedua. Ini kebalikan dari nomor 1. Ini sekarang dikasih luas permukaan kubus 50. Maka hitunglah volume kubusnya, luas bidang diagonal sama panjang kerangka. Nah, ini kan semua ada rumusnya. Kita butuh butuh R-nya ya, butuh rusuknya. Maka seperti soal nomor 1 tadi, kita hitung dulu rusuknya. Nah, kita dikasihnya luas permukaan. Luas permukaannya adalah 50. Sedangkan kita tahu luas permukaan kubus rumusnya 6 kali R kali R. Berarti 6 kali R sama dengan 50. Nah, ini karena R-nya ada 2, jadi 6 kali R pangkat 2 sama dengan 50. Oh, ini kalau kita hitung sepertinya nanti R-nya itu ya, nggak bisa diakarin, jadi saya ganti. Ini jangan 50 tapi 150 aja. Oke, nah ini kan ada 6 kali. Nah, 6 kalinya kita pindahin dulu jadi 150. Ini kalinya dipindahin jadi bagi. 150 bagi 6 nanti jawabannya 25. Nah, baru sama seperti tadi. Kalau pangkat 2 dipindahin jadi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 25 itu jawabannya 5. Karena 5 kali 5 25, gitu ya. Nah, terus kita jawab deh, kan R-nya udah ada nih 5. Maka volumenya adalah R kali R kali R sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Terus luas bidang diagonalnya, nah berarti yang ini luas bidang diagonal, rumusnya R pangkat 2 akar 2, R pangkat 2 akar 2. R nya 5, maka 5 pangkat 2 akar 2 sama dengan 5 pangkat 2 kan 25 akar 2. Nah, yang terakhir panjang kerangka kubusnya. Panjang kerangka kubus tadi rumusnya hanya tinggal 12 kali R, berarti 12 kali 5 sama dengan 60. Oke, nah ini kurang lebih seluruh materi tentang kubus yang dasarnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi variasi soal yang lain, nanti kita cari lagi ya. Yang dasarnya ini dulu dah gitu ya. Hari ini baru saya buat video tentang kubus, nanti kita buat tentang balok, prisma sama limas. Jadi kalian banyak tentang kubus dulu. Oke, terima kasih Pak Agung sudah dibantu memvideokan. Selamat belajar.